Kita mulai pertemuan ke-8 ya, tapi sebelum masuk ke materi, saya pengen make sure jelas buat kalian upload UTS ya. Saya coba share dulu. Oke, di UTS kalian, nanti tugas kalian cuman git-nya dipublish ke sini ya. Kita akan kasih waktu sampai akhir hari ini, karena besok ya mungkin kita start Senin lah penilaiannya. Jadi masih bisa sampai Senin pagi. Masukkan ke sini git-nya ya. Ini udah banyak teman-teman yang masukin. Nanti asisten saya Mas Haris akan ngeliat dan kasih skor, oke? Skornya selama kalian ngerjain, saya sangat hargai effort kalian dan semoga kalian juga have fun ya selama ngerjainnya dan dapat sesuatu gitu. Jadi lakukan ujian itu buat kalian. Kalau cuma mau lulus aja nggak menarik ya, udah gaya lama lah itu ya. Bahwa kalian di kampus ya memang harus dapat sesuatu, bukan cuma mau lulus. Banyak orang yang udah lulus nggak dapat kerja juga karena dia nggak punya sesuatu gitu. Jadi make sure kalian enjoy ngerjainnya. Dan nanti di ujian akhir mungkin kita kasih juga kegiatan yang lebih fleksibel ya. Jadi saya tahu bahwa mungkin kalian ada yang senangnya ngoprek, ada yang senangnya baca paper, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan kita bisa define, kita punya UTS yang fun buat kalian ya. So, terima kasih kalian udah lakuin. Lanjutin sampai hari Minggu, karena Senin pagi saya akan minta Mas Haris untuk mulai kasih skor. Dari skornya Mas Haris, ya itu akan saya review, terus saya submit ke fakultas. Oke? So, hari ini kita akan masuk ke minggu ke-8, materi semua udah ada di situ ya. Kita akan belajar tentang kamera kalibrasi ya. So, kita lihat dulu konteksnya, materinya. Setelah itu kita lihat gimana settingnya di ROS2 ya. So, banyak robot sekarang dilengkapin dengan kamera. Kalau kalian minggu lalu lihat materinya, bahwa kamera itu kayak mapping ya, dari real object. Ada lensa di dalam kamera, dia akan melakukan mapping. Nah, dia punya reference pasti, bahwa objek-objek itu ada dalam reference kamera. Tapi tentu saja kalau kita mau modeling robotnya, kita pasti tidak bisa menggunakan reference-nya kamera gitu ya. Karena kalian tahu bahwa di robot itu ada space koordinat. Dia punya tangan dan lain-lain. Saat gesture-nya robotnya berubah, koordinatnya juga berubah. Karena keterkaitan itu, kalian harus punya reference yang sama di robot, tidak menggunakan yang dari kamera. So, kamera model pasti kalian bisa lihat speknya kalau kalian punya kamera ya. Mungkin kalian bisa lihat spek kamera handphone juga ya, atau kamera kalibrasi. Dan setelah kalian tahu modelsnya, dan kalian bisa lakukan kalibrasi. Kita pelajari dulu konsepnya supaya kalian ngerti. Nggak perlu dihafalin ini ya, tapi kalian ngerti bahwa ada reference yang berbeda dan ada rotational transformasi. Dulu kalau waktu kalian belajar matematika dasar, ya para pembuat library kayak yang buat ROS2, itu pasti mengerti soal ini dan dia jadikan library dalam ROS2 ya. Kalau nggak salah di ROS2 itu ada navigation module ya, di dalam situ ada elemen untuk kamera kalibrasi. Oke. Jadi kalian belajarnya nanti bukan hafalin matematiknya, tapi supaya waktu pakai SDK untuk navigation di ROS2 itu kalian ngerti bagaimana makainya. Oke. So, di pelajaran sebelumnya, pertemuan ke-7 minggu, 2 minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang bahwa kalau kita punya satu titik P di dalam
3D reference-nya kamera. Di kamera punya 3D reference frame. Kita bisa mapping, ada satu poin di 3D kamera reference frame, misalnya titik PW di sini ya. Saya bisa map ke satu poin di image plane yang ada di 2 dimensi. Kalau misalnya saya mau misalnya implement machine learning atau implement intelligence dalam robot, biasanya kita butuh dimensi yang lebih kecil. Karena kalau dimensinya terlalu besar dan reference-nya berbeda, itu agak sulit. Jadi biasanya kita harus punya reference yang jelas bahwa kalau kalian lihat di sini ada IJK dengan parameter W. Jadi reference titik W, PW ini, point W, ya, jadi point W, itu ada di 3D reference frame yang IJK. Oke. Sementara yang two-dimensional image plane, dia ada di IJK, tapi karena dia two-dimensional, ya mungkin saya tidak butuh yang K-nya ya, jadi cuma IJ ya, karena saya mapping dari 3D to two-dimensional. Oke. Nah, kalau kita udah punya mappingnya, maka last step-nya itu untuk masukkan kita punya mapping dengan transformation. Kalian tahu mengenai transformation waktu belajar matematika dasar, terutama soal vektor ya. Transformation itu kalau saya kasih saya punya vektor, saya transform dengan satu transformation function, nilai vektornya akan berubah menjadi another vector. Oke. So setelah kita punya mappingnya, kita akan add additional transformation ya untuk melihat perbedaan antara 2 frame tadi ya. Ada yang kita punya world frame yang 2 dimensi dengan 3D dimension dari kamera frame. Oke. Tentu saja nanti di implementasinya kalian nggak perlu lakukan itu karena biasanya sudah ada SDK-nya, tapi kalian harus mengerti transformasi apa yang terjadi. So, coba kalian perhatiin ada 2 reference di sini, ada yang pakai indeks W, ada yang tidak pakai indeks W. Yang pakai indeks W itu reference-nya adalah IW, JW, dan KW. Dan ada yang IJK. Oke? Kalau dia 2 dimensi, pasti ada salah satunya yang kita eliminate gitu ya. Tapi anggaplah dia 3 dimension di awal. Nanti kita bisa set 0 pada saat kita mau putting ke 2 dimensional. Kalau saya punya poin PC, ya, PC itu adalah T. Kalau kamu lihat garis yang dari O yang sebelah kiri ke kanan, itu sebenarnya T plus Q. Oke? Sementara Q itu adalah satu rotation matrix. Saya bisa bilang bahwa Q ini ada satu rotation matrix dari PW. Ini maaf, ini harusnya di bawah PW-nya ini underscore ya. Jadi persamaan matematik ini mengatakan bahwa saya bisa define satu rotation matrix untuk menghubungkan antara 2 frame kamera dan frame kita punya world dengan mendefine satu rotation matrix. Sehingga saya bisa bilang bahwa PC, satu poin di dalam kamera frame, itu sama dengan T, oke, ditambah satu rotation matrix dari PW. Oke, dengan definisi ini clear bahwa kita sudah punya transformation definition-nya, bahwa poin P, C sama dengan T, ditambah rotation matrix dikali dengan PW. Oke. Nah, kalau misalnya dia adalah homogeneous koordinat ya. Misalnya saya bisa tulis persamaan tadi. Anggap misalnya koordinatnya saya tambahin satu elemen ya. Tapi kalau saya tambahin di P, PC dan PW juga dapat satu elemen gitu ya. Dan kalau saya tulis secara matematik di dalam homogeneous koordinat ini, maka poin PC itu jadi vektor PC dan 1 itu sama dengan ada satu matriks. Ya, ini sebenarnya penulisan lain dari persamaan ini nih, PC yang di bawah nih. Oke.
Jadi saya bisa bilang bahwa ada satu matriks dikali dengan poin PW dalam homogeneous koordinat. Ya, ini hanya penulisan secara algebra yang tadinya tidak pakai vektor, saya jadikan dia homogen koordinat, tapi harus tambahin 1. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya, saya pakai persamaan tadi, kita kumpulin semua hasilnya, kita kira-kira bisa bilang bahwa P itu ada intrinsic parameters dan ada extrinsic parameters. Oke. Intrinsic itu maksudnya nilainya kita bisa ambil dari data-data yang ada. Nah, tapi rotation matrixnya itu eksternal atau extrinsic dari kita punya transformation. Oke. So, camera calibration itu adalah proses transformasi, ya. Jadi goalnya kita, setelah kita define tadi, kita punya transformation equation, goalnya kita tentukan atau find intrinsic dan extrinsic parameter dari kamera. Oke? Jadi kalau misalnya saya punya intrinsic dan extrinsic parameter yang saya define seperti ini, maka proses kalibrasi itu adalah proses menentukan nilai intrinsik K, oke, dan ekstrinsik R dari point-to-point projection atau transformation. Oke, jadi dari persamaan tadi kita harus menentukan parameter intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, strateginya adalah kalau kita udah punya koresponden, kita udah punya non koresponden, misalnya setiap titik di kita punya frame dengan yang kamera frame, kita tahu mappingnya. Maka kita bisa compute unknown parameter K, R, dan T dengan kita applying persamaan sebelumnya ya, di persamaan projection. Oke, jadi kalau saya punya P1, PW1, PW2, PW3 titik-titik di dalam kamera dengan posisi yang kita udah ketahui di dalam reference word-nya kita atau word frame ya kita sebutnya, maka kita bisa hitung pakai persamaan tadi nilai K, R, dan T. Dan P1, P2, P3 itu non-position di image frame. Oke? Nah, cuman proses perhitungan itulah yang kita sebut kalibrasi. Waktu saya mencari nilai intrinsik dan ekstrinsik dari parameter kamera. Oke? Persamaannya nggak usah dihafalin. Karena nantinya pada saat kalian bekerja dengan ROS2 dan modul-modul yang ada di ROS2, biasanya sudah ada library untuk ini, kalian butuh hanya tinggal pakai gitu ya. Tapi in case kalau kalian misalnya ngerancang robotnya, dan kalian harus bikin SDK ya, extend dia punya navigation API supaya antara kamera yang kalian sediakan di robot kalian dengan nanti waktu mereka pengguna dari robot tersebut bekerja itu punya mekanisme bekerja yang baik karena SDK-nya dirancang dengan baik. Oke, so kira-kira perhitungannya ada beberapa step. Ya. Step pertama kita cari combine parameternya. Ya, ini biasanya persamaannya ya kalau kalian pernah belajar matriks algebra atau vektor, ya harusnya ini very obvious ya, nggak usah dihafalin, tapi kalian lihat bagaimana bekerjanya. Jadi ada step pertama untuk combine parameternya, setelah itu baru dia solve calibration problem. Bahwa dengan persamaan projection calibration, dia putting together, ya, dia harus nyari koefisien. Jadi dia estimate koefisiennya. Biasanya solusinya itu adalah menjadi solusi optimisasi, bahwa kalau misalnya saya punya persamaan, cari nilai non-zero solution yang paling minimum. Oke? Jadi misalnya saya tulis persamaannya jadi seperti ini. Find min M dalam elemen R, ini biasanya dalam space R, minimumkan persamaan PM kuadrat dengan constraint. Ya. Jadi ini adalah suatu optimization problem, di mana saya harus meminimumkan kuadratik dari PM. Ya. Oke. Ini PM definitionnya.
subject to M kuadratnya sama dengan 1. Oke? So ini common optimization problem dan bisa solve dengan singular value decomposition. Mudah-mudahan kalian ngerti apa SVD ya. Tapi kalau nggak ngerti ada course di MLID kalau nggak salah atau ya ada nggak ya? Kalau nggak salah di dimensionality reduction bahwa any matrix A saya bisa dekomposisi menjadi matriks U, V, dan sigma. Oke? Jadi any matrix A bisa saya pecah menjadi 3 matriks. Oke? Jadi kalau saya mau minimize ini, solusinya misalnya cari eigenvector dari P transpose P dengan smallest eigenvalue, solusinya pakai SVD, dia pecahin dulu, setelah itu baru dia bisa factorize nilai M. Oke? Nggak usah dihafalin algoritmanya, ya. Nah, ini udah non-problem. Nanti saya liatin bahwa ini udah ada di library, jadi kalian nggak perlu implement sendiri algoritma tersebut. Just in case kalian yang bikin robotnya, baru mungkin kalian harus bisa solve algoritma tadi. Oke. So next adalah mengenai radial distortion. Bahwa kita asum sampai saat ini bahwa linear modelnya itu akurat model dari image processing. Tapi ingat ya, waktu dari kamera itu pasti kamera ada dia punya resolusi, ada lensanya, pasti ada noise atau distortion. Oke, karena beda-beda lensa ya. Misalnya kalian jadi fotografer, itu kalau pakai lensa kamera yang benar-benar kamera untuk fotografi dibanding yang dari handphone pasti berbeda. Pasti ada distortion ya. Jadi banyak yang terjadi di kamera-kamera yang karena berbeda-beda dia punya lensa, maka dari satu image yang real misalnya tanpa distorsi, itu bisa terjadi beberapa jenis distorsi. Contoh misalnya barrel distortion ini jadi kayak lebih menggelembung ke depan ya. Sama yang Pynchonian distortion. Ada beberapa jenis-jenis distortion lain. Nah, calibration itu biasanya consider distortion radial seperti ini, barrel dan Pynchonian. Karena ini pengaruh dari lensa. Oke. So, setelah kameranya dikalibrasi juga dengan distorsi, kita bisa measure lokasi, misalnya suatu poin P di dalam 3D dimension dari kamera, ya. Kalau kita sudah punya observation value-nya di P. Pertanyaannya itu ya, jadi apakah kalau saya sudah punya calibrated kamera, apakah saya bisa measure lokasi poin P di 3D, kita punya reference world ya? Jawabannya masih belum, karena kita cuma bisa bilang bahwa P itu located somewhere antara garis yang menghubungkan antara P dan O. Oke? Jadi isu itu sebenarnya clear ya, misalnya kayak apakah saya kalau punya poin di kamera saya bisa langsung tahu observasinya di sini ya. Tapi ini sebenarnya kan kalau kalian tarik garis ini ya, kayak waktu kalian belajar cermin ya di SMA atau di ini, ya itu kalian nggak bisa depth-nya kalian tahu atau jaraknya gitu ya. Yang kalian tahu kan cuma mapping-nya gitu ya. Sama dengan kayak begini ya, misalnya ada 2 picture saya gabungin. Apakah kita bisa bedain size ya seperti ini? Karena orang yang satu ini dia edit mungkin image-nya gitu, atau mungkin dia lagi di lokasi itu, tapi dia nggak bisa tahu depth-nya ya. Seakan-akan menara ini itu nggak lebih jauh, nggak terlalu besar gitu ya. Padahal sebenarnya karena jaraknya itu jauh di belakang, oke, jadi terlihat kecil, bukan bangunannya kecil, bangunannya jauh lebih besar karena ada orang-orang di bawah ini. Kelihatan di situ orangnya kecil banget dibandingkan ini. Tapi karena dia ngambil sudut fotonya seperti ini,
seakan-akan kecil itu ruangannya dan dia yang nendang. Oke, nah itu yang kita sebut sebagai measuring depth, nggak bisa langsung karena kita nggak punya cukup informasi mengenai jarak antara orang ini ke kamera itu, ke objek yang di belakang atau menara miring tadi. Oke, so bagaimana kita restructure untuk ngelihat depth ya? Sebenarnya kalau kalian belajar computer vision ya banyak, kalau kalian punya reference dan lain-lain, kalian bisa take the reference dan kalian bisa kira-kira estimate jarak antara objek orang tadi dengan menara Pisa tadi ya. Ya tapi itu another problem gitu ya. So untuk recovering structure dari 3D skin yang kita bisa reconstruct ke 2-dimensional, ada beberapa common approximation atau common method yang dipakai. Pakai landmark dengan orthogonal word, depth from focus ya. Jadi kita determine distance dari satu poin dengan ambil beberapa image dengan yang lebih bagus fokusnya. Ada stereo vision. Oke. Jadi dua distinct image yang berbeda diambil pada waktu yang sama dan kita asumsikan bahwa dia punya relative pose antara kameranya itu kita ketahui. Jadi ini kayak kita coba rekonstruksi gitu dengan apa yang ada dari kamera kita. So bisa juga dari structure dari motion bahwa kalau ada proses dua image yang kita ambil dengan kamera yang sama atau yang berbeda ya, kita bisa bandingkan gitu dari waktu, oke, at different times dan juga at non position. Oke, so estimasi depth dari fokus dari lensa, kalau ini dulu waktu belajar cermin ya, kalian pasti harusnya tahu persamaan ini waktu belajar fisika di SMA. Oke, jadi dari sinar yang ada, kalau ada cermin cembung atau cekung, kita bisa ukur kira-kira jaraknya. Kalau kita tahu Z dan F mengenal thin lens, saya bisa pakai Fresnel equation untuk kita bisa estimate. Oke, so bagaimana seandainya kita punya dua kamera? Misalnya kalau kalian nonton film apa itu, The Martial, dia punya robot, dia punya rover di Mars, ketinggalan di Mars. Ya pasti kameranya, lihat kalau nonton filmnya itu ada kamera 360 degree-nya yang dia pakai untuk jadi engine untuk chatting dengan orang di bumi. Kalau nggak salah ya, coba nanti kalian nonton lagi filmnya. Jadi dia punya kamera, dia calibrate dengan lingkaran, dia kasih tanda-tanda dalam kertas gitu ya. Setelah itu dia bisa sending message ke bumi. Karena hanya kamera ini yang ada komunikasinya, line komunikasinya dari Mars ke bumi. Dan dia calibrate supaya kalau dia lagi posisi ini itu mengatakan kata atau karakter apa. Akhirnya dia bisa chatting dengan orang di bumi. So, once kita punya beberapa 1-2 kamera, dan kita harus pikirin juga stereopsinya. Stereopsis ya. Bahwa reference-nya nambah gitu dan rotational koordinat transformasinya juga akan berubah persamaan. Oke. So, once kita punya misalnya dua eyes, pasti kita rekonstruksinya juga pasti berbeda. Kita disebut binocular reconstruction. Jadi kita calibrate stereo rig dengan 2 image dan matching point P dan Q. Terus setelah itu kita find skin point-nya yang intersecting antara 2 sinar cahaya. Bisa juga pakai approximate triangulation. Jadi pasti ada noise ya kalau udah ada 2 kamera, dan itu bisa di-solve dengan nyari titik Q dengan image ya Q dan Q accent yang minimize satu reprojection error. Jadi dia define dari gambar ini, dia define ada errornya ya atau deltanya, terus dia bisa minimize deltanya dengan asumsi deltanya itu akibat noise.
Oke, so teknik-teknik itu terus berkembang. Kalau kalian bekerja sebagai hardware engineers yang bikin robot, ya kalian harus consider hal-hal calibration seperti ini. Tapi kalau kalian adalah robot software engineer, ya kalian harus bisa bekerja dengan SDK dari yang dibuat oleh hardware engineer. Oke, so banyak di Git ya. Basic dari ROS punya namanya navigation module. Kalau di ROS 2, ya navigation 2 namanya ya. Jadi kamera calibration itu biasanya ada di navigation di sini ada kamera calibration. Jadi dia itu udah punya kamera calibration parser, oke? Kamera info manager dan launch testing manager itu harus diinstal dulu. Oke, setelah itu di sini ada tutorialnya, ada terminalnya, kita launch, terus pasti robotnya itu on specific robot pasti ada contoh ROS2 modulnya ya, yang untuk kalibrasi. Oke, biasanya ada specific driver dikasih dari robot kamera. Setelah itu, setelah robotnya sudah publish image, baru kita dapat image-nya, ya. Kita bisa cek di ROS topik-nya dan bisa di start calibration mode-nya. Nah, di sini calibration mode-nya pasti ada parameternya nih. Nama kameranya apa di dalam topiknya, terus ada apa aja nih calibration-nya. Oke. Nah, on specific robot kamera kalian harus baca opsinya apa gitu ya. Karena beda-beda setiap kamera gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengerti SDK yang di-provide sama robot tersebut. Nah, biasanya ada proses di mana kita kalibrasi dengan image seperti ini supaya kita punya reference point-nya. Setelah ada hasil kalibrasinya, nah habis itu robotnya udah bisa dipakai. Oke. Tentu saja teknik-teknik yang ada di calibration itu terus berkembang ya. Nah, ini contohnya misalnya pakai kaliber ya. Tapi ini ROS 1 ya. Di ROS 1. Dan kalau kalian lihat di mana, ini punyanya, kalau nggak salah Intel yang punyanya. Jadi ini hand-eye calibration. Jadi misalnya robot arm manipulator, dia punya eye, dan dia kasih code-nya. Oke? Nah, kebayang kalau kalian misalnya kerja di manufacturer atau di pabrik, tiba-tiba kalian dapat mesin baru dibeli seperti arm manipulator, oke? Dan kalian dapat SDK-nya, ya, misalnya kayak let's say Franka Emika lah ya, yang terkenal dari Jerman. Nah, Franka Emika pasti akan ngasih dia punya SDK documentation, ada kalibrasinya dan lain-lain. Dan kalau dia punya kamera di sini, untuk dia bisa ngambil objek tertentu ini, kalibrasinya harus benar. Nah, kalau enggak, nanti waktu dia ambil, ini yang diambil ya. Bukan objek yang jadi targetnya gitu ya. Dan para pembuat robot pasti udah buat mekanisme dan SDK yang kalian bisa pakai. Nah, sebagai software engineer, kalian harus bisa mengerti bahwa di dalamnya itu pasti ada kamera reference yang 3D, terus ada target world frame kita, dan pasti ada transformation, ada yang harus dihitung. Tadi kalian udah lihat bahwa projection-nya harus dihitung, ada intrinsic, extrinsic variable, parameters. Kita butuh data reference-nya dulu, jadi harus dikalibrasi. Setelah itu udah selesai, dia udah bisa dipakai. Tapi tentu saja pasti ada noise, ada distortion yang harus kita hitung. Ada beberapa teknik, kayak tadi binokular dan triangular. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kayak sayangnya kita nggak punya robot ya, nggak punya Franka Emika. Nah, saya lagi discuss dengan fakultas kalian, mudah-mudahan bisa punya lab kayak begini dan kalian bisa play around.
Nah, sekarang karena kita belum punya, ya kalian main-main dengan Webot lah. Webot dia biasanya ada kamera objeknya juga ya, kamera sensor dan lain-lain. Nanti kalian coba lihat di Webot documentation. Oke. Tapi tentu saja ini beda karena ini software kamera ya. Jadi ya, tapi ya mekanismenya mirip ya. Jadi untuk sementara karena kalian nggak punya physical robot dan kita belajar dengan Webots. Jadi kalian explore, siapa tahu keluar di ujian akhir kalian, kita akan nyari proyek-proyek yang fun buat kalian supaya bisa ngoprek waktu di ujian. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, saya berharap semuanya mengerti. Buat teman-teman yang nggak hadir, nanti ada rekamannya di MLID. Silakan lanjutkan belajarnya. Kalau ada yang belum selesai, kalian punya UTS, lanjutkan sampai hari Senin pagi. Senin pagi kita cut off. Kita akan mulai lakukan penilaian dari hari Senin. Ini masih ada beberapa yang belum ya. Nanti nilai akhir kalian itu nilai UTS ditambah nilai di weighting average dari UTS plus ujian akhir. Oke, kalau kalian kosongin, ya jangan sampai nanti pada saat ujian akhir UTS-nya kosong, tapi pengen dapat nilai gitu ya. Again, itu bukan perilaku yang baik untuk mahasiswa. Kalau anak SD mungkin ya tetap dikasih nilai sama gurunya. Tapi kalau kalian mahasiswa, saya harap kalian bisa punya integrity yang cukup, karena setelah itu kan kalian harus bekerja ya. Bayangkan kalau di kampus kayak gitu, terus nanti ke bawah-bawah di kerjaan. Oke, jadi be responsible, full integrity, put di sini supaya bantuin Mas Haris nanti untuk review hasil UTS kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya close sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan yang ke-9 ya. Mungkin kita akan ada pertemuan sampai 14 pertemuan atau 12 pertemuan. Setelah itu kita UTS. Oke, minggu depan kita akan mulai masuk ke image processing, gimana mekanisme image processing setelah kita dapat input kamera, apa aja yang bisa dilakukan dengan image yang didapat oleh robot. Oke, unfortunately di robot otonomi 1 ini kita belum masuk ke AI, tapi kalian belajar basic mechanism gimana kamera bisa produce image dalam robot punya word frame, dan setelah itu nanti bisa implement banyak artificial intelligence capability, termasuk misalnya kayak untuk classify object, reinforcement learning, dan lain-lain. Saya harap kita akan ada robot otonomi 2 untuk belajar itu. Oke, sampai di sini materinya untuk pertemuan ke-8. Sampai ketemu di minggu berikutnya, hari yang sama. Thank you.